Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti dengan nomor WP 1910511003. Di sini saya akan membahas materi tentang General Takaful. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas 8 materi tentang General Takaful. Yang pertama ada introduction, yang kedua takaful motor, yang ketiga jenis penutup, yang keempat menghitung kontribusi peserta, yang kelima under coverage dan over coverage, yang keenam excess loss, yang ketujuh penerapan prinsip ganti rugi dalam klaim takaful motor, dan yang kedelapan mengatur kontribusi dalam takaful motor. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Penutup takaful selain takaful keluarga termasuk dalam kategori takaful umum. Ini termasuk perlindungan untuk properti seperti kendaraan, pesawat terbang, bangunan, mesin, persediaan fisik dan uang tunai terhadap risiko seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan, pemogokan, kecelakaan, terorisme, banjir, perampokan, dan pencurian. Pembahasan selanjutnya tentang fitur yang paling penting dari penutup takaful umum terbagi atas 4. Yang pertama, kontrak biasanya berjangka pendek yang terdiri dari 1 tahun atau kurang. Di sini, kontribusi peserta dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya, seseorang tidak harus berkontribusi banyak untuk penutup takaful motor jika mereka belum pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Namun, jika orang tersebut mengalami kecelakaan, mereka harus memberikan kontribusi yang lebih tinggi di tahun berikutnya. Fakta bahwa mereka mengalami kecelakaan dalam riwayat mengemudi berarti mereka membawa lebih banyak risiko pada dana tersebut. Yang kedua, semua pertanggungan takaful umum adalah pertanggungan ganti rugi. Di sini, pertanggungan non-jiwa adalah pertanggungan ganti rugi karena bertujuan untuk mengembalikan orang tersebut ke keadaan keuangan sebelum kerugian terjadi. Perlindungan takaful keluarga berbeda karena tidak ada nilai finansial yang dapat ditempatkan pada kehidupan manusia. Kompensasi yang dibayarkan kepada penerima manfaat tidak dimaksudkan untuk mengembalikan mereka ke keadaan keuangan yang sama seperti sebelum kematian, melainkan bertujuan untuk meringankan beban keuangan yang dibebankan kepada ahli waris akibat meninggalnya peserta. Yang ketiga, membayar klaim mungkin atau mungkin tidak mengakhiri kontrak. Di sini, dalam takaful keluarga, jika peserta meninggal, klaim dibayarkan kepada ahli waris dan pertanggungan berakhir. Hal ini tidak terjadi pada takaful pada umumnya. Misalnya dalam takaful motor, jika mobil rusak sebagian karena kecelakaan, maka diperbaiki. Ganti rugi sebagian kerugian akan dibayarkan kepada peserta dan pertanggungan akan berlanjut sampai jangka waktu perjanjian berakhir. Yang keempat, risiko yang ditanggung tidak selalu meningkat seiring waktu. Di sini, dalam takaful keluarga, risiko kematian meningkat seiring jalannya waktu, karena angka kematian meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, risiko kerugian yang terkait dengan properti seperti mobil biasanya tidak meningkat setiap tahun. Selanjutnya, jenis takaful umum. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama ada motor, kedua kebakaran, ketiga rekayasa, keempat marinir, dan yang terakhir kecelakaan lain-lain. Masuk ke pembahasan kedua yaitu takaful motor. Di sini, ketika seseorang mengemudikan kendaraan di jalan, orang tersebut menghadapi risiko mengalami kecelakaan yang dapat menyebabkan kendaraan tersebut rusak atau hancur. Bisa juga dicuri atau pengemudinya bisa melukai seseorang atau merusak properti orang lain. Untuk mengelola konsekuensi finansial dari peristiwa ini, pemilik mobil dapat menjadikan peserta dana takaful dengan memberikan kontribusi sesuai dengan tingkat risikonya. Selanjutnya pembahasan ketiga tentang jenis penutup. Jenis penutup terbagi atas 3. Yang pertama, kewajiban pihak ketiga. Jenis pertanggungan ini melindungi peserta dari klaim jika saat menggunakan kendaraan mereka melukai atau membunuh orang lain dikenal sebagai pihak ketiga dan merusak properti pihak ketiga orang lain. Yang kedua, ada pihak ketiga kebakaran dan pencurian. Jenis pertanggungan ini memberikan perlindungan terhadap klaim untuk melukai atau membunuh orang lain pihak ketiga, merusak properti pihak ketiga, dan kendaraan milik peserta secara tidak sengaja rusak karena kebakaran atau dicuri. Dan yang ketiga ada penutup komprehensif.
jenis penutup ini memberikan tingkat perlindungan tertinggi. Selain risiko yang ditanggung oleh pihak ketiga, perlindungan kebakaran, dan pencurian, asuransi ini juga menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan peserta sendiri dalam suatu kecelakaan, bahkan jika kecelakaan itu adalah kesalahan mereka. Pembahasan keempat tentang menghitung kontribusi peserta. Di sini, operator takaful biasanya mendasarkan kontribusi peserta yang harus berkontribusi pada persentase dari nilai mobil atau kendaraan lain bersama dengan faktor lainnya. Ini adalah studi kasus menghitung iuran takaful motor. Orang A menghubungi operator takaful untuk mengatur takaful motor untuk mobil senilai 20.000 US dollar. Operator takaful menghitung tarif iuran dasar menggunakan tarif 3,5% dari nilai kendaraan. Nah, di sini nilai mobil atau uang pertanggungan sebesar 20.000 US dollar. Tarif kontribusi sebesar 3,5% dari uang pertanggungan. Jadi 20.000 dikali 3,5% sama dengan 700 US dollar. Selanjutnya, materi kelima ada under coverage dan over coverage. Di sini, jika seseorang mengasuransikan kendaraannya dengan jumlah yang lebih rendah dari nilai pasarnya, mereka akan dianggap mengasuransikan diri untuk selisihnya. Artinya, jika kendaraan dicuri atau rusak, operator takaful akan membayar proporsi klaim yang sama dengan proporsi nilai pasar yang ditanggung. Dan jika seseorang menutupi kendaraannya dengan jumlah yang lebih tinggi dari nilai pasarnya, kompensasi maksimum yang akan dibayarkan oleh operator takaful adalah nilai pasar kendaraan tersebut. Hal ini karena peserta tidak dapat mengambil keuntungan dari klaim takaful motor. Studi kasus tentang under coverage dan over coverage. Di sini, studi kasus tentang under coverage. Tuan Sah mengatur asuransi takaful untuk mobilnya sebagai berikut. Nilai pasar mobil yaitu 50.000 US dollar dan uang pertanggungannya yaitu 25.000 US dollar. Dalam hal ini, Sah telah menutupi 50% dari nilai mobil. Oleh karena itu, jika ada klaim yang muncul, operator takaful akan membayar 50% dari klaim, tetapi Sah harus menanggung 50% sisanya. Jika terjadi kecelakaan dan nilai kerugiannya adalah 20.000 US dollar, operator takaful akan membayar sebanyak 10.000 US dollar dan klien harus membayar 10.000 US dollar. Studi kasus over coverage. Di sini, Pak Jeffrey mengatur asuransi takaful untuk mobilnya sebagai berikut. Nilai pasar mobil sebanyak 40.000 US dollar dan uang pertanggungan yaitu 50.000 US dollar. Dalam hal ini, Jeffrey telah menutup mobil tersebut dengan uang pertanggungan yang melebihi nilai pasar mobil tersebut. Jika mobil dicuri atau rusak tidak dapat diperbaiki, perusahaan akan membayar tidak lebih dari 40.000 US dollar sesuai dengan dokumen pertanggungan motor. Jika terjadi pencurian atau kehilangan total, perusahaan akan membayar uang pertanggungan atau nilai pasar, mana yang lebih kecil. Selanjutnya, materi ke-6 tentang excess loss. Kelebihan ini juga dikenal sebagai deductible. Ini adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung peserta sebelum operator takaful membayar saldo klaim. Misalkan, seseorang memiliki pertanggungan komprehensif dengan kelebihan 500 US dollar. Jika terjadi kerugian sebanyak 20.000 US dollar, operator takaful akan membayar sebanyak 19.500 US dollar dan peserta harus menanggung kelebihan 500 US dollar. Jika ada kelebihan, tidak mungkin untuk mengklaim kerugian yang lebih rendah dari kelebihan. Jadi, pada contoh sebelumnya, peserta tidak dapat mengklaim kerugian hingga 500 US dollar. Namun, memiliki kelebihan dapat mengurangi tingkat iuran, misalnya dari 3,5% menjadi 3,3%. Ini memiliki manfaat baik bagi peserta maupun bagi perusahaan. Peserta tidak akan mengklaim kerugian kecil, sehingga menghindari kelelahan dan mengambil diskon dalam kontribusi. Perusahaan akan mengurangi risikonya meskipun dengan jumlah yang lebih kecil, tetapi akan terbebas dari kerepotan administrasi yang perlu saat menyelesaikan klaim. Selanjutnya yang ketujuh, penerapan prinsip ganti rugi dalam klaim takaful motor. Berdasarkan prinsip ganti rugi,
operator takaful akan memberikan kompensasi kepada peserta atas kerugian mereka dengan mengembalikan mereka ke posisi keuangan mereka sebelum kerugian. Karena peserta hanya diberikan kompensasi atas kerugian yang mereka derita, mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari klaim takaful motor. Oleh karena itu, jika kendaraan berusia lebih dari 6 bulan akan dikenakan penyusutan. Tarif penyusutan untuk setiap tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan masa manfaat kendaraan yang akan ditanggung. Misalnya, di beberapa pasar, masa manfaat kendaraan dianggap 10 tahun. Jadi, setiap tahun nilainya disusutkan sebesar 10%. Jangka waktu penerapan penyusutan dihitung dengan selisih antara tanggal terjadinya kerugian dan tanggal pembuatan kendaraan. Jika kendaraan rusak sebagian dan berumur 2 tahun, perusahaan takaful menanggung 80% dari biaya suku cadang baru, sedangkan peserta menanggung 20% dari biaya, karena peserta telah menghabiskan 20% masa pakai suku cadang tersebut. Oleh karena itu, perbaikan terjadi ketika kendaraan yang rusak akibat kecelakaan diperbaiki dengan menggantikan suku cadang lama dengan suku cadang yang baru. Sesuai dengan prinsip indemnity, peserta harus membayar selisih biaya karena dengan adanya suku cadang baru menempatkan mereka pada posisi keuangan yang lebih baik setelah kecelakaan daripada sebelum terjadi. Selanjutnya, studi kasus tentang depresiasi. Sebuah kendaraan dengan skema takaful motor mengalami kecelakaan pada tahun 2018. Kerugian ditaksir sebagai berikut. Total klaim sebesar $10.000, tenaga kerja sebesar $3.000, suku cadang baru sebesar $7.000, dan tahun pembuatan kendaraan 2014. Penyusutan diterapkan pada biaya suku cadang baru dengan tarif 10% untuk setiap tahun usia mobil. Oleh karena itu, dalam hal ini penyusutan diterapkan pada biaya suku cadang baru sebesar $7.000 dengan tarif 40%. Ini mencapai $2.800. Peserta harus membayar sebesar $2.800 untuk biaya suku cadang baru, sedangkan operator takaful akan membayar sebesar $4.200 lainnya dan biaya tenaga kerja sebesar $3.000. Oleh karena itu, total kompensasi yang dibayarkan kepada peserta adalah $7.200. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu mengatur kontribusi dalam takaful motor. Di sini, perusahaan memutuskan berapa kontribusinya dengan melihat biaya keseluruhan dari klaim yang dilaporkan atau diharapkan, dan biaya lainnya. Studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana kontribusi dihitung. Seorang operator takaful menanggung 10.000 kendaraan, masing-masing dengan uang pertanggungan sebesar $30.000. Misalkan, operator menerima 500 klaim. Jumlah total yang diklaim sebesar $7.500.000. Jumlah total klaim yang harus dibayar sebesar 500. Rata-rata jumlah klaim yaitu 7.500.000 dibagi 500 sama dengan $15.000. Jumlah orang yang ditanggung sama dengan 10.000. Premi yang dikenakan untuk setiap kendaraan adalah 7.500.000 dibagi 10.000, yaitu $750. Sekian presentasi dari saya. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.